legal opinion yang berjudulnya yang memiliki judul tentang PT Sirup Berkas Cendana yang ingin berencana melaporkan PT Sirup Murah Meriah ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha karena ada beberapa kejadian atau strategi marketing dari PT Sirup Murah yang membuat kerugian kepada PT Sirup Berkas Cendana. Baik, diawali di sini. Yang pertama ada judulnya barusan sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua ada tanggal dan waktu pembuatan surat ini atau legal opinion ini, yaitu ada di Bandung, 30 Juni 2019. Nah, kemudian di sini ditujukan kepada yang terhormat Direktur Utama PT Sirup Berkas Cendana di Jalan Sukamantri 2 nomor 1 Bandung dengan kode pos sekian. Nah, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini saya sendiri selaku Zidan Al-Fadil SH.MH adalah advokat dan konsultan hukum dari kantor advokat Zidan Al-Fadil SH.MH dan rekan. Karena dari Direktur Utama PT Sirup Berkas Cendana meminta untuk dibuatkan legal opinion tentang kasus tersebut. Nah, duduk perkaranya, saya bacakan kembali bahwa harus ada duduk perkaranya, yaitu tentang kecurangan yang dilakukan oleh PT Sirup Murah terhadap PT Sirup Berkas Cendana, di mana strategi marketing yang dijalankan oleh PT Sirup Murah itu bekerja sama dengan toko retail untuk menaruh produk dari PT Sirup Murah di bagian depan, sedangkan produk dari toko lain atau dari merek lain disimpan di bagian belakang dengan imbalan. Jika terjual 100 botol dari PT Sirup Murah, maka retail akan mendapatkan bagian sebesar 20%. Nah, kemudian di sini harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum ini saya buat dengan contoh, tidak menggunakan dasar hukum yang jelas. Tidak menggunakan dasar hukum yang asli. Nah, di sini saya membuat contoh bahwa dasar hukumnya adalah adanya pelanggaran di Peraturan Undang-Undang Nomor Sekian Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni pasal yang dilanggar ada di pasal 19 dan 24. Nah, kemudian di sini ada pendapat hukum dari kami selaku konsultan hukum bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Sirup Murah yang melancarkan strategi marketing seperti disebutkan di atas telah memenuhi unsur Pasal 19 Undang-Undang Nomor Sekian Tahun 1999. Pasal ini melarang pelaku usaha untuk melakukan suatu kegiatan melancarkan strategi marketing dengan menaruh produk lain di rak-rak belakang toko guna produk dari PT tersebut mendapat pembeli yang banyak. Nah, kemudian yang pertama di sini kami menolak atau perbuatan yang dilakukannya yaitu menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan. Nah, memiliki dampak kemungkinan pertama ini tidak sesuai dengan dikenakan kasus ini. Alasannya, karena PT Sirup Berkas Cendana sudah berada di pasar bersangkutan, kegiatan yang dilarang di pasal 19 huruf A berlaku untuk pemain baru. Nah, sedangkan PT Sirup Berkas Cendana sudah menjadi pemain lama. Kemudian yang kedua, mematikan usaha pesaingnya yaitu PT Sirup Berkas Cendana. Nah, selain di pasal 19, kami juga dari konsultan hukum mengidentifikasi pasal nomor 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang juga telah dilanggar oleh PT Sirup Murah. Nah, pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain, yang bisa disebut pihak lain sekarang adalah retail yang ada di toko tersebut. Kami pun mencatat ada kemungkinan pasal-pasal lain yang dilanggar seperti pasal 15, namun kami berpendapat pasal ini tidak tepat karena perjanjian PT Sirup Murah dengan pihak toko tidak dalam rangka membuat persyaratan untuk hanya memasok PT produk sirup murah atau menolak memasok produk dari PT Sirup Berkas. Nah, terhadap pelanggaran yang ada di dalam pasal 19 dan pasal 24,
Undang-Undang Nomor Sekian tahun 1959 diatur dalam pasal 48 berupa pengenaan pidana pokok dan kemungkinan pidana tambahan dalam praktik KPPU selama ini punya kewenangan menetapkan pidana denda. Tapi, terlepas dari semua itu, kami selaku konsultan hukum memberi informasi tambahan bahwa kantor hukum kami juga sudah pernah dimintakan yang seperti apa yang sudah dimintakan oleh kasus-kasus, bahwa kasus yang ada pada PT Sirup Berkas Cendana dan PT Sirup Murah pernah terikat kesepakatan pada tanggal 2 Februari. Nah, kemudian di akhirnya ada analisis dan kesimpulan. Nah, kami menyimpulkan bahwa terdapat cukup alasan dan dasar hukum untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh PT Sirup Murah sehubungan dengan adanya strategi marketing yang dijalankan ke KPPU. Namun, kami juga tidak menyarankan hal ini dilakukan kecuali PT Sirup Berkas Cendana juga siap menerima konsekuensi lain mengingat adanya kemungkinan kasus ini akan merembet fakta-fakta yang lain. Kami dari sini juga menyarankan dari konsultan hukum untuk PT Sirup Berkas Cendana dapat melakukan tindakan persuasif dengan meminta PT Sirup Murah menghentikan strategi marketing tersebut sebelum menempuh jalur hukum untuk melaporkan kasus ini ke KPPU. Nah, terakhir di sini karena kami dari kantor advokat Jinal Al-Fadil SHMH dan rekan, maka advokat yang menangani atau yang membuat legal opinion ini adalah Jinal Al-Fadil, maka di sini ada tanda tangan dari advokat. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.